Ternyata Pak Solin juga pernah dipatol. Ini agak aib sedikit. Oh iya, enggak apa-apa. Kita bongkar Kita bongkar itu, ini, Pak. Pak. Tapi sorry Pak, itu teman tak laki-laki tetap main karet juga. Tidak, Mi. Tidak, Mi. Dia orang Padang. Ya. Sedangkan istrinya Pak Solin juga orang Padang. Apakah ini konspirasi? Tidak bisa kasih ini. Padahal kalau mau lihat dari wajah teman dukung jadi artis, Pak. Orang keberapa Mi kita ini, Pak? Kita tahu dari mana kau 70 tahun? Bukan lah ini, Pak. Jarang bikin show. Jarangnya, Mi. Dari mana kok kuliah ini capek sekali kok? Ada banyak sekali kelilingku tadi. Apa? Dari urus beton, dari urus gedung, urus mall, deh. Sibuk nu kuliah ini apa nu kejar sebenarnya kan? Dunia terus. Apa waktu? Tetap jangan ada. Apa lagi? Cuman kau tahu itu kalau lagi banyak ini mau diurus. Apa sebenarnya backgroundmu kau? Apa pengusaha atau apakah? Pabalu proyek. Berarti pihak ketiga. Tidak sambaran. Tidak. Siapa namanya kah sebenarnya? Abu Kalla. Jangan kau piti-piti klaim kau nah. Deh, dapat. Nggak tahu nih silsilah keluarga aku. Deh. Waalaikumsalam. Cari siapa, Pak? Saya juga tidak tahu. Oh, udah ditagih, Pak. Kayak biasa saya lihat di kurang-kurang apa di berita-berita. Tahu kok saya tanya, Pak. Tuh, udah bisa kak duduk ini. Oh iya, duduk dulu, Pak. Iya, memang ini kita rumah kurang ajar kita dulu. Pak, duduk mau kita duduk di mana? Di bawah, bebas, Pak. Duduk Bebas. di sini mau sandar-sandar bisa, Pak. Tapi bukan kita dibilang Pak Solihin kan? Iya, Puang. Deh. Kayak juga. Kenapa aku panggil tamu begini sama orang? Bro, itulah jarang bikin show. Jarang Dia bisa. semua kalangan bintang tamu semua kita kalau bisa kita manfaatkan. Siapa mau tanya juga sebenarnya? Pak, dari tadi ini bercahaya memang mukanya dari datang dari tangga. Kenapa lu bilang keceplosan tomat tadi sebut nama lagi? Iya, apa lu bilang? Abu Kalla. Aslinya datang. Ngapain? Malu Miki? Kau juga. Iya. Aduh, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu buat bintang tamu kita, Bapak Solihin Yusuf Kalla. Pak, sebenarnya Solihin Yusuf Kalla atau Solihin Kalla aja, Pak? Kenapa biasa? Tergantung KTP Solihin Yusuf Kalla. KTP. Kakak Solihin Yusuf Kalla juga. Oh, paspor. Solihin Yusuf Kalla juga. Itu Pak. Berarti itu je. Iya, Pak. Itu juga. Apa tak? Maksudnya apa tak Yusuf Kalla? Kebetulan bapakku. Oh, Bapak. Iya. Masa Bapak? Nggak percaya bukan? Saya tampilin. Iya. Pak, bagaimana ini di tengah-tengah kesibukan ini kita culik dulu ini. Nggak apa-apa ini, Pak. Alhamdulillah ada yang panggil Kak. Oh, harus Kayaknya pengangguran juga. iya, pengangguran juga Pak. Oh, sama juga. Maksudnya, wah, Pak, sebenarnya di keluarga tak berapa bersaudara? Iya. Saya 5. Saya 5. 4. Oh, anak keempat ya? Iya. Bisa disebutkan satu-satu saudara tak? Iya. Satu namanya Mukhlisa. Muhlisa. Iya, yang pertama, Pak. Pertama. Yang kedua Muswira. Yang ketiga Imelda. Saya keempat Solihin. Yang kelima Hairani. Oh, 5. Oh, berarti ada satu-satunya laki-laki. Satu-satunya laki-laki. Boy. Tapi biasa kisi bakji juga ini, Pak. Maksudnya. Tidak, maksudnya kan yang namanya saudara kan biasa juga kayak Iya. bertengkar Mungkin waktu zaman kecil dulu. Ya. Kita cerita dulu zaman kecil. Zaman kecil. Iya. Tidak pernah kak bertengkar. Iya. Yang ada sih dikerjai. Oh, sendiri tahu. Oh, sendiri. Sendiri, Kak. Gini. Oh, iya. Sendiri kak. Saya dikasih pita. Oh, Saya di main makeup saya juga ikut kok dong. Oh iya, Pak. Waduh. Iya. Inilah fakta yang baru kita tahu. Ternyata Iya. Pak Solin juga pernah dipatol. Saudaranya, Iya, maksudnya pernah waktu kecil, Pak ya. Iya. Terus kita masa kecil kita itu di Makassar Ji memang. Saya lahir sampai SMA di Makassar. Oh, lahir. Oh. TK di depan rumah, TK Indria KWL. Masih ada itu, Pak? Nggak ada, jadi ruko sekarang. Oh, jadi ruko.
SD di Pembangunan 3 yang jadi Sudirman 1. Iya. Di depan Karebosi. Karebosi. Tempatnya berkelahi. Saya coba. Terus SMP Atira, SMA 1. Oh, SMP Semansa, bro. Semansa. Saya SMA 5 juga. SMA 5 huruf ini. Keren. Ya. Itulah kebanggaan. Jago kamu ngaji. Alhamdulillah. Jago, Pak. Iya. Buktiin dulu sedikit. Kayak bahalut. Ngeri. Itu juga tahu, Pak. Nah, bagaimana sih sebenarnya masa kecilnya nih, Pak Solihin ini? Kan 4 perempuan, Pak. Sendiri ki cowok. Berarti nakalnya itu kayak kita. Nakal bagaimana itu? Pernah ki juga nakal, Kak? Atau Iya. memang ditindas ki memang dulu? Saya boleh banggakan diri saya anak baik. Oh iya, betul. Memang. Jadi lumayan kita anak study lah istilahnya. Tidak juga. Nggak tonji. Anda juga. Anda juga. Jadi ini agak aib sedikit. Oh Iya, Pak. nggak apa-apa. Kita bongkar Kita itu, bongkar ini, Pak. Semoga enggak marah di Bapak nanti dibongkar itu. Apa kau bilang itu anak di sini? Mudah-mudahan dia nonton. Oh iya. Kan itu lo batu loncatan, Pak. Dah, kita saya panggil nanti yang bilang, bagus ini anak, kasih masuk aja situ. Oke, saya ke rumah susun kamera. Jadi saya punya ibu agak khawatir zaman dulu karena saya berteman sama teman-temannya kakakku. Which is perempuan semua kan? Betul. Main lambasena, main backland, Karet, Pak. Ya. Nah, ya kan? Saya sampai merdeka bisa loncati, Bos. Oh iya, sampai merdeka memang kita, Pak. Iya, Oh iya. merdeka. Akhirnya mamaku cari kami teman laki-laki. Alhamdulillah dapat. Jadi saya SD kelas 3 atau kelas 4 baru saya ada teman. Tapi Laki-laki. sorry Pak, itu teman tak laki-laki tetap main karet juga. Tidak, Mi. Tidak, Mi. Tidak, Mi. Tiga main sepeda. Main Oh, sepeda, sepeda. main sepeda. Kelas 3, Kak. Kelas 3 SD. Pergi mah keluar main sepeda. Dipajak-pajak orang. Waduh, maksudnya pajaki Pajak. ilmunya. Enggak, mana mentongnya. Saya berusaha membenarkan. Tapi dia tahu Bapak bilang pergi mau pajak-pajak begitu, Pak. Tahu. Oh, enggak tahu dia. Nggak tahu. Didukung Ki. Dihukum lah. Wah, Jimmy Mon juga tahu. Tidak lah. Kan maksudnya pada umumnya. Namun anak-anak nakal anak kecil. Anak kecil ya. Berarti pernah tongki matun di Solokan, Pak. Pernah. Oh, Pernah juga tuh. Iya. Tapi bagaimana sih, Pak, didikannya Ya. Bapak sama Ibu dulu waktu kecil? Apakah dia apa istilahnya main kasar atau Enggak. Bapak itu sama ibu tidak pernah kasih tahu. Kau harus A, kau harus B, enggak. Tapi yang dia contohkan. Gitu. Jadi kita ini anak-anak selalu melihat contoh. Jadi bapak bergaul dengan temannya seperti apa, bergaul sama ulama seperti apa, bergaul sama orang tua seperti apa, bergaul sama karyawan seperti apa, kayak gitu. Jadi terikut. Jadi saat itu mumpung lagi umur-umur segitunya kan gampang dicekokin toh. Iya. Nah, jadi dibawalah ke kantor, dibawalah bergaul sama temannya, kayak gitu. Jadi kita contohi anunya. Nah, bagaimana media pergaulan tak kalau nak bawa terus ke orang tua? Iseng orang tua teman-teman. Iya, saya orang tua saya lihat teman-teman. Ada tong waktunya, Bos. Oh, Iya, ada tong waktunya. Ya betul Pak. Ketemu waktunya, Bos. Jadi Masih mau lanjut. tidak, Ji. Oh, iya. Jadi, Tapi kedekatan teh ini Ya. sampai yang kayak curhat-curhat gitu biasa Ya, masalah karena kan- misalnya jatuh cinta gitu. Iya. Ada Saya suka ini, Pak. Karena kan sendiri ki cowok istilahnya atau cerita ke saudara dulu, Pak, atau langsung ke orang tua? itu tuh mesti tertutup. Oh, masalah. Oh, tertutup Ki. Tertutup. Masalah love. Nah, masalah terus. Masalah love tertutup. Nah, ini kan kita agak-agak lompat sedikit ini tapi kita akan kembali lagi. Kembali lagi Iya. nanti ya. Seperti kita telah mengetahuinya telah bersama, Pak. Ini Kan mau berbelit-belit. Iya, ibu ini kan dia orang Padang. Ya. Sedangkan istrinya Pak Solihin juga orang Padang. Apakah ini konspirasi? Maksudnya mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak. Kenapa Padang begitu? Iya. apa- Kebetulan, Ji. Oke, kebetulan, Pak. Kebetulan. Tapi uang pandainya Padang. Tidak ada. Tidak ada. Saudara, saya lah. Mau juga ke Padang? Iya, itu. Jangan mau ke dulu. Saya tahu sekali bilang mau ke masuk lingkaran. Jangan mau ke. Jangan. Maksudnya. Ya, kenapa maksudnya, Pak? Kebetulan didapat. Kebetulan dapat Padang, Pak.
Karena mungkin dulu waktu kayak mudik biasa ke Padang juga. Nggak pernah juga mudik. Oh, jadi ketemu ibu di mana? Oh, kuliah. Oke. Kampus. Kampus. Oke. Anak kampus. Anak kampus. Maksudnya Bintang kampus. Wah. Tapi kita bukan di anu. Tapi Dato' Mia dia bilang anu, enggak Pak. Apa itu? Tidak. Tidak. Masih status mahasiswa biasa, Pak. Mahasiswa biasa. Mahasiswa yang cuma lah kan. Cuma lah, iya. Apa itu cuma lah? Cuma lah itu Yang berdebu kakinya, Pak. Begitu. Ada tonji itu, enggak tonji. Ada tonji, Rapi Pak. Kak. Rapi. Ini Pak, ini cuma lah. Gini Pak, cuma lah contohnya lah ya. Oke, ketemu sama istri, ibu di kampus. Di Nah, kampus. terus di kampus kita ini, apakah kayak aktif memang organisasi atau Enggak kita juga. tunjukkan yang apa? Tidak juga. kuliah kampus, kuliah rumah begitu Pak. Kuliah rumah. Kuliah rumah. Kuliah rumah main. Maksudnya di Hobi, zaman hobi. Untuk mengisi waktu selain kuliah dulu, hobi. Apa hobi-hobi zaman dulu itu apa? karena ada yang klub mobil tak sampai sekarang Nah, ini. itu dia. Bodrex. Apa? Apa? Klub mobil Apa? body Pak. Blodus. Lodus. Aduh. Bodrex. Tapi ini klarifikasinya yang bukan saya bilang. Mau disomasi. Tidak. Iya. Hobiku saya dulu mulai kelas 5 SD saya anak selancar angin. Sorry, Pak, Atlet, baru ku dengar. Itu dulu Pak, dijelaskan dulu. Karena baru saya dengar kalau selancar angin. Selancar angin itu olahraga laut. Tapi Pakai angin. layar. Oh, Yang berdiri pakai board, pakai Iya, papan. pakai papan. Ada layarnya. Ada layarnya. Nah, itu Selancar angin. dari SD Pak. SD kelas 5. Sudah main begitu Pak? Iya. SD kelas 5. Udah gitu sempat jadi kandidat PON masuk. Cabang olahraga apa? Selancar angin. Selancar angin. Masuk. Enggak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Semua Usaha. Usaha ada. Itulah ya. Ini. bagusnya Itulah ya. perjuangan. Perjuangan Pak, betul. Iya. BTW masih ada itu selancar Pak. Masih ada. Masih ada. Masih aktif Pak sampai sekarang. Saya ketuanya sekarang, ketua Porlasi, Persatuan Olahraga Layar Se-Indonesia. se-Sulawesi. Se-Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan Pak. Sampai sekarang masih Sampai sekarang. masih ketua. Berarti masih aktif belum Pak selancar angin? Susah itu selancar angin. Jadi butuh tenaga, butuh keseimbangan. Kalau sudah lama tidak main agak susah. Oh, susah. Jadi pelatih saja Pak ini bagus. Anda juga, jadi itu kan lihat-lihat saja. Tuh kalian lihat. Itu kalian lihat. Sebenarnya apa fungsi tak di situ? Kan kau tanya zaman dulu. Zaman dulu. Zaman dulu saya atlet. Iya, hobi. Hobi jadi atlet. Jadi atlet. Yang gitu. Tapi sekarang aktif di organisasinya. Organisasinya saja, saya ketuanya. SD, SMP, apa lagi? Saya sampai SMP, SMA Bureng. Lu tahu jeburan tuh? Iya. Anu lah kenakalan remaja. Iya. Iya. Belodus bagaimana itu Pak yang klub mobil? Blodus terakhir, Pis, setelah saya pulang kuliah. Terakhir kuliah. Setelah selesai kuliah. Hobi itu hobi terbang, bawa pesawat. Wah, berapa jam kita? Pak? Berapa jam penerbangan tak? Dulu ya, dulu saya bisa dapat kira-kira masih di bawah 100. 100 jam. Di bawah. Per hari itu Pak? Tidak. Gimana logika anu? Tidak, saya cuma latihan Ji, saya latihan Ji. Pak, minta maaf saya bantu jelaskan kita. Tidak mengerti Bos, ya sistem jam. satu hari cuma 24 jam. Mana bisa dapat? Bro, kalau naik UFO masuk akal. UFO memang. Iya. Kan bertanya Kak, gitu. Pak, kan dulu saya waktu masih kecil itu kalau ejek-ejekan itu bukan sebenarnya dia ejek panggil-panggil nama bapak. Ya. Pernah Ki alami juga itu? Iya. Lupa Kak. So. Pernah ada ya? Memang beda zaman Ki. Ya. Iya. Maksudnya kekeraban tak dengan Pak Yusuf Kalla bagaimana? Kan sendiri ki cowok ini kita yang dekat dengan bapak atau dengan ibu atau dekat semua Ji? Saya dekat di dua-dua. Dekat dua-dua Pak. Dekat dua-dua. Ada yang ibuku suka kasih uang, bapakku suka kasih contoh itu Ji. Bisa mungkin diceritain sedikit Pak, kalau Pama contoh kalau Bapak kasih, jangan, nggak boleh begini, melarang atau langsung Dia tidak pernah melarang. Tapi kita tahu bahwa oke dia marah. oh ini, ya.
gitu. Oh, dia enggak suka. Ya udah, diam. Tapi selalu mencontohkan bahwa tidak pernah kayak begini. Kau sedekah ya? Iya. Gitu. Kau sedekah sama ini enggak. Tapi kita melihat dia bersedekah. Oh, begitu caranya bersedekah. Orang ini yang dikasih, Iya. orang-orang ini. Oke. Kalau ibu kasih uang langsung Pak, entah 1 dos atau kantong. Di baru lagi kaget. Atau 1 tahun jajan. Maksudnya itu uang jajan Pak waktu kecil. Oh iya aja waktu kecil. Ya, normal. Iya. Ini kan penasaran Ki, penasaran ini penasaran Pak. SD tak 500. Jadi 500.000 kita- Pak. 500 rupiah. Oh 500 rupiah. Nah kan ini Pak, akhir-akhir ini lagi marak-maraknya budaya flexing tuh. Nah, apa? Flexing. Apa itu flexing? Itu kayak Ya, nanti mau aku menjelaskan. Disinilah saya agak lebih pintar sedikit. Oke. Kau menjelaskan. Saya menjelaskan, Di atas kan? gunung Mas, atas gunung Iya. kamu menjelaskan. Jadi budaya flexing itu Pak yang lagi Bahasa apa ini? bahas tentang itu. Dia Enggak bahasa apa? Flexing. Bahasa apa itu flexing bahasa Inggris Belanda lah. Inggris Belanda. Jadi maksudnya itu Pak, istilahnya itu flexing, ada harta yang selalu dipamerkan berlebihan tuh kayak wah, saya baru beli Ferrari ini baru ini hasil kerja keras itu saya. namanya Nah, flexing. seharusnya kan kita sebenarnya mungkin punya privilege untuk itu, tapi kenapa kita tidak lakukan seperti itu? Didikan orang tua. Karena saya contoh orang tuaku, dia tidak pernah seperti itu. Contoh Gitu. didikan orang tua. Nggak mulai kira-kira Pak JK didik kayak gitu ini. Terus kayak atau beliau masih Orang tuaku tidak seperti itu, kakekku tidak seperti itu, nenekku apalagi. Ini dia sebut kakek neneknya. Didapat ji kakek. Dapat. Siapa namanya Pak? Kakek tak. Haji Tidak, dia Kala. mau Iya kan maksudnya perjelas mau konfirmasi. Iya konfirmasi dikonfirmasi. Kakek Haji Kala. Domba juga. Nenek Haji Atira. Haji Atira. Iya, Gitu. Didapat semua Pak? Dapat semua. Dapat semua. Tapi pernah Ki dalam kondisi tertentu ada privilege yang kita gunakan, kayak misalnya tuh muka urus KTP deh, kayak jam datang antri kayak begitu Pak. Saya urus SIM umur 5 SD. Aduh, ini SD sih. SIM A. SIM A lagi Pak ya. Saya bisa tebak, Ya. pasti itu bawa polisi, dia cuma gambar-gambar di kertas. Ini ada Sinta. Anda juga mungkin. Ada mungkin apa nih? Nggak tahu lah ya. Iya, tapi kedekatan dengan kakek sama nenek karena kan mungkin dibilang kita cucu yang cowok sendiri. Lumayan dekat. Lumayan dekat. Tapi rata-rata yang saya ketemu cuman Jumat, karena setiap Jumat kita di sana di Andalas di Masjid Raya. Kan Oh, iya. rumahnya beliau itu di Masjid Raya. Setiap Jumat di situ sama setiap Ramadan itu tiap hari di situ. Pernah kita ajak bertani Pak, mungkin apa pulang di kampung dia bilang ini bertani. Kakekku bukan petani, pedagang. Pedagang. Oh pedagang. Jo, itu pengiriman dulu ya. Apa? Ini dana ikuti perkembangannya itu Enggak, awalnya. perjelas sih pengiriman apa nu masuk ini. Pengiriman itu yang kalau dulu yang bus-bus ke pengiriman barang. Cahaya Bone. Cahaya Bone. Kau biar namanya di situ yang di jalan masuk sentral Itu tempatnya. dulu, Iya. itu sejarahnya itu Pak Di. Dari Itu situ. awalnya di situ. Awalnya di situ angkutan. Angkutan. Bone Makassar gitu. Sampai sekarang Kalau sekarang masih ada. sampai masih ada, justru berkembang Pak. Ini Tapi laut ada semua. ada semua. Bangunan semua. Nanti udara. Pak. Udara ada. Pak, pernah tidak kan kebanyakan isu bahwa misalnya saya Pak tuh mau jadi seorang seniman. Orang tua aja mau seniman, Ya. apa jadi seniman. Pernah tidak ada Dituntut kayak untuk seperti ini. Iya. Saya sebenarnya passionku bukan sebagai pengusaha, tapi karena setiap hari saya dicekokin sama bapakku, ajak ke kantor, ajak ke semua anak segala macam, lihat bagaimana cara berdagang, otomatis jadi pedagang. Oke. Tapi saya lebih suka kepada Ya. ya begitu, art, karena saya tidak bisa
main film, saya producing film gitu. Oh. Itu yang kau mau tanya. Tak lama bro. Langsung to the point bro. To the point. Memang laga kita dibaca ke Iya. produser. Kita nggak bisa gini-gini di Tidak sini bisa. langsung dibaca. Beliau sudah Iya, tahu. Itu dia. Pak. Kenapa maksudnya ke tidak bisa ke sini. Padahal kalau mau lihat dari wajah teman mendukung jadi artis, Pak. Pak ini saya main film. Nah begini model tengkoraknya. Iya. Saya Tapi juga heran. Terus Pak, film pertama yang kita produksi itu tahun berapa Pak dan film apa? pertama itu film bukan saya produser ya, Iya, tapi iya. saya eksekutif. Jadi kita mendanai, kita kasih ide baik seperti apa. Itu film apa itu namanya? Aduh, kenapa saya lupa? Sorry, Atira. Atira pertama. Iya. Riri, Kak Riri. Iya, Riri Riza. Riza. Bagaimana kita mau menghidupkan kembali apa itu namanya? Saya punya kakek nenek gitu supaya orang tahu Lebih dikenal Pak. Maksudnya dikenal lebih tahu sosoknya, Pak. bagaimana. Bukan sosoknya, tapi nilainya. Oh, nilainya itu dia. Nilainya. Bagaimana beliau apa namanya? Sabar. Bagaimana beliau ikhlas gitu. Karena kakekku mendua. Jadi di situ konfliknya. Oh, iya, Oke. Gitu. Konfliknya. Di situ. Tak ada lagi krisis, konfliknya lagi di situ. Nah, itu yang mendua pendada mau turunkan. Enggak. Enggak sih. Oh, iya. Itu film pertama, film kedua. Film kedua saya sama sepupuku Edi Zaidi. Iya. Palari Film. Palari. Kita produksi apa lagi judulnya itu? Aduh, lupa Kak. Posesif. Kita itu Pak. Ya. Wah, itu film viral yang Zara di. Bukan. Sorry. Oh, selalu masuk-masuk sembarang. Apa sih? Putri Marino. Iya, istrinya Nicola Saputra. Kau jangan mau bicara. Sudah, Mi. Ini kalau saya sota, hukuman saya pakai helm. Tidak. Nah, ini kan penasarannya, Pak. Kenapa tertarik ke industri kayak film begitu? Jadi ada PH sendiri tak? Saya tidak punya PH, tapi saya membantu saya punya sepupu. Untuk produksi dan juga kita karena adalah sedikit ide-ide kreatif. Saya lebih ke orang kreatif gitu. Kasih masuk ide sekaligus karena saya pengusaha, saya pedagang, ya kita invest lah. Invest, Pak. Bisa dong, Pak. Kau dari tadi selalu menggunakan Sama, Pak. Iya. Sama. Itu Teman-teman juga. film di Makassar sudah ada belum Pak? Nggak tahu nih. Belum, Ada ini. belum ya? Ini ada atau belum? Iya. Tapi ada nih film Makassar sudah kita nonton. Ada. Apa itu? Panai, uang panai. Nah, bagaimana pendapat soal industri Ya. yang mulai menggeliat di kampung tercinta ini? Menurut kita. Biasa aja. Di antara film yang dihasilkan sama mohon maaf orang Makassar, apa namanya? Pokoknya yang dihasilkan dari Makassar, uang panai yang saya paling suka. Inilah orang-orangnya semua, Pak. Ya, ini teman-teman di Bela Indonesia, pemainnya, production, Pak. Iya. Karena reality bos, Yes. ya kan? Tidak ngomong sci-fi, tidak ngomong future, ya itulah yang adanya, gitu. Kenapa film Korea laku? Karena dia bercerita reality, gitu. Dan Sehari-hari, gagah pemainnya, operasi-operasi tapi. Barang palsu, Pak. Nah, ini Pak, kita infokan sudah ada lanjutannya film Uang Panai. Judulnya Uang Bensin. Uang Panai 2. Betul, ganti judulnya. Uang Panai 2, Pak. Uang Panai 2. Dua. Uang Panai 2 sudah memproduksi teman-teman Iya, ini, Pak. sudah Tinggal tunggu diproduksi. tayang ini. Kau jangan kutanya. Pak, tapi tertarik tidak nanti kalau ada misalnya ide menarik di Makassar kita? Insya Allah kalau menarik dan menghasilkan. Nice. Oh, itu iya, dia paling itu, Pak. penting. Itu. Karena kami juga money oriented, Pak. Iya. Iya. Kami lebih ke situ, Pak. Iya. Tapi ada tidak ide-ide tak yang gemes Ki mau produksi Pak tentang film di Makassar? Ada pernah ideku tapi saya lupa apa ya kemarin ya.
Nanti bisa kasih aku lagi. Iya, siap. Bisa minta nomor Kalau ada, WA Pi. tak, Pak? Iya. Enggak apa-apa jangan nanti Pak Di, ambil nomor tak. Iya. Jangan kau langsung sembarang. Ambil aja. Bebas nomorku. Bebas, bebas. Bebas. Iya. Nah, aktivitas tak sekarang ini Pak, kita telah disibukkan sebagai apa Pak? Ya. Saya sebagai CEO Kala Group. Jadi pemimpin satu perusahaan. Namanya Kala Group, yang kita punya beberapa anak perusahaan di bawah, dari otomotif, properti, konstruksi, logistik, sama transportasi. Ya, dan kemarin- energi. Energi Pak. Iya. 6, sudah 5 Pak. Iya. Kami mengajukan Pak, sudah 6. Apa? Entertain Pak. Nah, itu dia, belum ada. Bagaimana kira-kira Iya. Pak? Kalau memang bisa Pak, ini konsepnya enggak apa-apa kita jual saja. Jangan dijual kerjasama. Oh iya, kerjasama. Kau saya mau Kalau main. entertain ya? Iya, Kala kalau Entertain. entertain. Jadi Belum ada, Pak. di dalam kurung tuh Mingabu entertainnya tuh. aman. Kenapa lah kau mau masuk-masuk? Bagaimana Pak? Tambah 6 ini. Iya. Apa akan kenapa Anda mau dikasih santu ke situ Pak? Siapa yang bilang tidak mau? Kenapa aku langsung bilang tidak mau? Iya. Pancing. Baru beliau mau. Ya. Kita mau pancing. Mau. Dilihat dulu. Dilihat dulu, Pak, ya. Dulu. Nah, bagaimana itu Pak mengakomodir perusahaan besar seperti itu? Iya. Nah, ada tong keluarga untuk mikir urus kantor. Belum lagi hobi. Tidak sebentar urusnya, Bos. Bertahap. Kan 70 tahun ini Pak. 70 tahun nih. Orang keberapa mi kita ini Pak? Kita tahu dari mana kau 70 tahun? Pak. Abu Kalla ini Pak. Bisa anda pandak informasi dari Kalla Group tidak ditahu ya Pak. Mau dipecah. Mau bikin tak disupport. Karena alhamdulillah tuh Mingabu Pak. Mulai 2000 berapa? 4 tahun, Iya. 5 tahun dengan Kalla Group itu selalu ada terus supportnya, walaupun ya bisa dibilang apalah kita ini kalau disupport sama Iya. Kalla. Tidak ada yang sebenarnya timbal balik. Tidak ada timbal baliknya deh. Biar ndak sehat minum. Jangan curhat saudara. Tidak. Ya, bagaimana itu? Nah, ngomong-ngomong masalah bisnis. toh, Iya, bisnis. Saya sebenarnya murni dari dalam lubuk hati saya yang paling dalam mau belajar ini. Nah, kan ini era berubah terus ini Pak toh. Ini ada dibikin satu. Ada misalnya yang baru. Bagaimana sih Bapak akhirnya berani berinovasi misalnya ke hal yang baru itu? Kita fokus. Ada satu, jadi jangan sok pintar. Kalau kita pintar di satu area, udah situ aja fokus. Itu bagaimana kembangkan satu area jadi wow gitu. Jangan di situ kayaknya bagus, ambil lagi di sini. Oh sini bagus, ambil situ lagi. Jadi kan semua kecil-kecil. Mendingan satu area besar gitu. Jangan kecil. Besar-besar, kecil enggak besar-besar. Intinya kecil dan besar. fokus Pak Di. Fokus. Misalnya saya jual more mau saya terus. Ya, bisa Anda tonji juga, Bos. Kau lain masuknya dia, Pak. Kalau saya bikin pabrik more, Iya. Iya kan? Itu. Mall dari kau jualan mall, kau bisa jadi bikin pabrik Pabrik mall. mall. Mall yang mana? Baut yang mana? Saya juga tidak tahu. Ya, baut. Baut pele, Pak, baut pele mungkin. Toh? yang biasa melengket di busi Pak. Ditahu busi. Lah. Nggak tahu ji apa gede. Nah, itu tadi yang pertama toh kita harus fokus untuk supaya ini terus bisa beradaptasi. Nah, sekarang ini paling penting juga Pak. Kapan dan bagaimana caranya kita sudah tahu bilang kayaknya ini sudah bisa didelegasikan ini suatu apa? Ada kerjaan tuh bagaimana cara mempercayakannya ke orang itu kayaknya hal yang sulit juga itu bagaimana merelakan itu. Sama dengan pacaran, kawin. Kan tidak langsung saya kawin sama kau gitu. Karena ada masa pacaran, ada masa perkenalan, ada masa kalau yang percaya dengan pacaran ini pacaran kayak gitu. Proses. Sama juga prosesnya kita punya yang dipercayai untuk kita delegasikan. Ada masa pacaran dulu berapa tahun. Kalau dia berkelakuan baik ada STCK-nya. STCK kah? Bukan. SKCK. SKCK, SKCK. Surat kelakuan Berkelakuan baik, Pak. SKB itu begitulah. Iya. Ya. Nah, kalau dia di mata tak sudah baik ya udah kita delegasikan. Kalau dia Berarti sudah bisa. Nggak bisa kajili-jili juga Nggak Pak bisa Di langsung. jili. Oh iya.
Karena memang itu yang sulit itu mendelegasikan. Bagus gini ya. Iya, jangan harus didelegasikan kalau besok. Iya Pak. Iya. Siap. Ya. Saya akan fokus ke Morianty. Iya. Luar biasa ini, banyak sekali pelajaran. Ini mungkin pertanyaan yang paling nyeleneh yang pernah ada kita ditanya sama Bapak. Apa? Karena kami ini kan Pak, biasa kalau ke ATM, maaf, Saldo saldo Anda Anda tidak tidak cukup. mencukupi. Ya. Apakah ATM juga pernah meminta maaf sama saudara? Bapak. Karena saya hidup di zaman belum ada ATM. Ada ATM waktu saya SMA kalau tidak salah. Jadi saya tidak pernah merasakan ATM Anda tidak mempunyai saldo gitu kan? Iya. Itu tidak pernah. Tapi saya pernah merasakan saldo saya tinggal 500.000 rupiah pada saat tahun 2000-an. Kecil bos itu 500.000. Iya, 2000-an lumayan Tahun 2000-an. kecil jadi. Ya. Oh pernah tuh nyiki carup. Saya kira maksudnya ya. Aman-aman juga carutan ternyata juga. Berarti itu membuktikan bahwa didikannya Pak Solin ini tidak dimanja, dilapas gitu. Urus main. diri. Itu kayak bukti PNS sama pajak-pajak. Itu tadi. Tapi itu tidak boleh dicontoh. Nggak boleh contoh. nggak boleh. Nah Pak, ini pertanyaan semua bintang tamu kita tanya Apa di akhir acara. Akhir menikah. Belum, Pi. Belum Pi, masih mau kau Masih bertanya? mau, Kak. Iya. Iya kan ini kuliahnya sekolah SMA. Oh, iya. Kenapa? Katanya pernah juga kuliah di luar negeri, Pak. Iya. Itu dia. Nah, pernah tuh juga kuliah di Indonesia, luar negeri. Di Amerika. Saya tidak pernah di sini kuliah. Oh, di Amerika. Oh, ketemu. Jadi saya ketemu istriku waktu kuliah di Amerika. Di Harvard, Pak. Tidak. Tidak tuh terlalu tinggi begitu bos. Kita mau hantam di Arab. Jangan tuh ekspektasi tak terlalu tinggi. Iya, maksudnya karena kan orang bilang Iya. kalau atau jadi Oh, iya. oh Harvard. Kan lulusannya itu Ya. Mark Zuckerberg Harvard yang juga. punya Facebook. Padahal ada Tony Facebook tak. Iya. Banyak. Kuliah. Nah, iya, sosok idola pengusaha. Ah. Inspirasinya Bapak. Saya pernah otomatis saya sebagai pengusaha ya. Iya. Saya idol pengusaha adalah saya punya bapak. Tapi di luar bapak saya sempat mengidolakan Richard Branson yang punya Virgin Atlantic. Waduh, apa itu Pak? Ada itulah. Apakah itu? Iya. Sawah. Ya, dia orang Inggris. Iya. Dia mulai dari bawah sekali sampai dia sekarang multimilioner. Yang dia yang paling baru ini dia keluar angkasa. Iya, pokoknya dia bagaimana menggampangkan orang pergi keluar angkasa. Itu namanya Richard Kalau Branson. Elon Musk? Elon Musk terlalu advance buat saya, terlalu mimpi. Tapi mimpi ya jangan terlalu di atas deh, kita injak bumi dulu deh, gitu. Bara make itu Elon Musk deh. Apa? Enggak, maksudnya kayak teler-teler kuliah saya. Kau sembarang tuh lain mau masuk. Teler-teler nih. Kau juga. Kasih nama saja anaknya aneh-aneh. Apa kasih silok apa gitu. Karena fokus begini di orang tua apa. Tapi kalau Namanya juga coba-coba. coba. Bagaimana itu Pak kalau kita didik anak? Anak tuh. Saya ikuti bagaimana saya punya bapak mendidik saya dulu. Tetap dikasih kebebasan, tapi dikawal. Main TikTok ya apa anak Pak? Enggak. Enggak. Anakku yang paling kecil main TikTok. Hai, setengah mati dia juga. Tapi ya sudahlah. Gitu. Mengikuti zaman enggak apa-apa. Tapi diawasi, jaga kiri kanan. Nggak boleh berlebihan mungkin ya. Bagaimana kita mencontohkan saja bagaimana caranya. Ada lagi satu ini Pak, yang paling saya penasaran. Apa itu? Kan waktu Bapak menjabat jadi wakil presiden, Ya. Nasami ada ikuti gitu terus tuh Ya. pasukan-pasukan. Ya. Itu agak risiki atau memang lakukan aja udah hanya. Terus terang saya risih. Saya karena itu adalah prosedur negara. Prosedur negara, semua anak berhak dapat pengawalan, ya kan?
namanya Waltra, pengawal putra. Gitu. Saya pernah kasih tinggal kodong. Saya lari. Tidak ada lagi juga ini. Saya lari. Saya lari kan. Jadi waktu tsunami Aceh, saya kan orangnya sedikit adventure. Jadi pada saat hari ketiga setelah tsunami Aceh, saya pergi ke Aceh sendiri. Modal ransel, saya berdua sama temanku. Harusnya sih dikawal. Saya bilang sama pengawalku, saya mau ke Aceh besok jam 7 pagi. Oke Pak, ternyata saya berangkat jam 5 pagi. Saya ikut pesawatnya orang, numpang saya ke airport, numpang saya mau ke Aceh, boleh ke Aceh. Saya di sana 5 hari, bantu orang, bantu apa segala macam. Nah, tapi nyusul gitu Pak, nyusul. Tidak. Dan tidak ada handphone, tidak ada sinyal handphone, tidak ada. Jadi setengah mati dicari, tidak ada. Akhirnya pada saat saya mau pulang, ada yang ketemu saya. Pak, Bapak dicari sama semua Kodim. Wah, kasih kacau kita ini istilahnya. Kita bikin ini. Ya udah. Satu Kodim cari saya, yang mana namanya Solihin. Akhirnya ya udah saya pulang. Saya punya pengawal diganti kodong. Wah, diganti. Gara-gara dia meninggalkan saya pergi sendiri tanpa pengawalan. Akhirnya ya karena saya nggak enak, saya minta maaf sama komandannya, minta dia kembali gitu. dikawal Pak. Apa dia bilang Bapak pas dia tahu gitu? Enggak Dia tahu dia disembunyikan. Dia tahu je. Lah kau itu. Ada juga nunya. Itu saya Ikut curiga. aturan sedikit. Oh, ya maksudnya Itu saya curiga aku malah. Yang pengawalnya Bapak, nah, Pak bisa saya rantai Ki. Atau pasang alat ini. Ditahu. Saya pernah saya ke rumahnya saya punya bapak waktu dia baru dilantik di Jakarta nih. Saya kan dulu banyak di Makassar. Saya naik taksi dari bandara ke rumah saya punya bapak. Banyak pengawal di situ tuh. Terus biasa dong. Naik taksi, saya ingat waktu itu Bluebird, saya berhenti depan rumah, saya pakai ransel, langsung jalan masuk, diteriaki, woi siapa itu? Masuk. Kenapa? Saya punya rumah. Lari gak masuk. Lari, diburu Pak, dikejar. Dikejar sampai dalam rumah. Untung tadi apa-apa maksudnya kan langsung dikunci apa begitu. Untung tidak apa-apa. Saya punya rumah. Lari. Masuk. Sampai di dalam, bagaimana baru aman Pak? Bagaimana baru aman? Sudah akhirnya dikasih tahu sama orang rumah, itu anaknya Bapak. Gitu segala macam. Akhirnya jadi khusus diantara semua anak presiden dan anak wapres, saya pengecualian yang tidak dikawal. Kenapa? Aneh itu Pak nih. Karena saya minta, jangan saya dikawal, please, tolong. Apalagi di Makassar kita bergaul. Iya. Pasti dia bilang anak-anak, "Ini ngapa, Me?" Itu yang saya tidak suka, Bos. Itu yang saya Padahal ini SOP negara, Pak. Tapi risih menunggu di situ. Menyamar jadi pohon apa? Ada. Iya, berdiri. Patut pasang miki kopi susu di warkop. Masih tunggu dulu pas saya coba dulu. Wah, ini semua. Prosedurnya begitu. Prosedurnya begitu, Pak. Ya bisa kita mohon tolong jangan karena saya pengusaha. Saya pedagang, saya harus banyak bergaul sama orang. Saya tidak mau ada gap. Yang dikawal itu kalau banyak musuhnya. Kita tidak ada musuh. Kita musuh enggak toh? Enggak, Pak. Saya ini bahkan mau minta nomor WA atau mau rutin chat Ki. Iya, tanya kabar tuh. Minimal lah dulu untuk minal aidin. Langsung masih jauh lebaran mau minal aidin saya. Pak, ini selalu bikin penasaran juga anak-anak ini, Pak. Apa? Apa sih hal yang paling kita kagumi dari Pak JK ini? Ya, sebagai bapak. Di Di luar sebagai iya. seorang ayah atau bapak. Iya. Maksudnya beliau itu fast learner. Cepat beradaptasi, cepat mempelajari sesuatu.
Udah gitu beliau humble. Kita tahu apa humble kah? Humble. Kayak tawadu. Humble. Iya, tawadu. Tawadu, humble. Tawadu kah? Iya, kayak anu itu bilang, iya, anu gitu. Iya. Gitu. Iya. Mapatabi kila. Iya, kayak gitu. Tahu bergaul. Tidak pernah mau sakiti orang, kayak gitu. Logik, selalu berpikiran logik. Tidak pernah mau bertele-tele. Poin. Tidak pernah itu selesaikan masalah melalui A, B, C, C, E, F, G, H, sampai Z. Selalu bagaimana caranya selesaikan masalah itu A, langsung loncat ke Z. Yang penting selesai. Ujungnya memang mau jadi ke Z. Oh iya sih. Sama kemarin waktu promo film Wong Panai Pak, langsung mentong intinya dia tanya, apa ini ceritanya? Begini Pak, begini. Oh iya bagus ini, begini. Nggak anu. Tapi ada kejadian di situ Pak. Saya mau cerita ini dulu. Yang di rumah dia aja bawa hampir ini, itu kita semua kayak sport jantung itu hari. Jadi kita mau promo film Wong Panai, kita datang ke rumah sama Bapak Pak Yusuf Kalla. Dia berdiri itu hari. Momennya dia berdiri, tapi ini dia berdiri begini. Nah, pada saat silakan duduk. Pas dia mau duduk, kursinya jauh. Hampir itu jatuh Bapak, tapi itu pas pampres di belakang langsung kayak sliding. Jadi kita ini semua kayak selamatkan dia Pak. Wah, jadi, hampir tidak lanjut apa-apa. Masalahnya kita semua domba. Di depannya. Untung itu saya mau sekali standing applause itu sama pas pampres udah gitu. Nah, itu kan Bapak berapa periode jadi wapres, menteri. Nggak mau diteruskan itu Pak. Tua Mikodo. 80 umurnya. Maksudnya penerusnya mungkin terjun ke saya ke warna-warna itulah. Saya lebih suka menjadi temannya siapapun itu, temannya menteri, temannya ini. Nggak suka ke politik. Nggak suka Ki. Tapi Bapak wakil presiden. Nah, kan jangan paksa dong. Oke. Situ maksa. Nggak suka Pak. Kau bapak dulu almarhum imam. Kau jadi imam. Itu. Tapi itu saya nggak tahu. Karena Bapak itu alumni pesantren Mangkoso Pak. Almarhum yang imam. Lalu antara yang mana kalau dia ajar ini anaknya Kak Ajaksa yang diajar. Jadi Bapak pernah ngomong dia ajar mengaji salah satu anaknya. Paksa kayaknya, anaknya Paksa. Iya, anaknya Pak Ajaksa. Karena Paksa dekat dengan Mangkoso, DDI. Iya, DDI. Iya. Kenapa kita jadi imam? Hah? Belum bisa Pak. Dia ini Pak merasa aman. Kan Hafiz Al-Quran 30 juz itu 10 keluarganya dimasukkan surga. Dia merasa aman. Bapaknya sudah habis, iya. Makanya merasa aman. Bro, bisa jadi kau dicoret. Tapi jangan mulai tanya orang bilang keluarga kata. Iya. Oke, Pak, ini sekarang kembali ke masalah perbisnisan duniawi ini, Pak. Perbisnisan. Karena kan maksudnya ini kita mau sampaikan juga ke teman-teman yang masih muda, yang betul. Masih kuat, sehat apa. Nah, ini untuk kedepannya nih Pak, kita akan ekspansi bisnis baru atau tetap fokus ke ini, tapi scale up terus? Tetap ekspansi, tapi selalu berhubungan dengan core bisnis. Ekspansi. Core bisnis kita kan otomotif, properti dan energi. Jadi kita selalu ekspansinya tidak di luar itu. Di luar pokoknya harus di dalam apa yang kita fokus. Sama yang tadi kita maksud dari awal Pak, yang kecil itu yang dikasih besar, jangan kecil pindah kecil. Iya itu. Dari yang kecil ini yang kita kembangkan jadi besar. Iya. Oke, tepuk tangan dulu lah. Kita Bapak kalau Ibu sekala. Iya. Nah, mimpi Bapak ke depannya ini sebagai CEO, pemegang kemudi untuk Kalla Group dibawa kemana nih Pak? Iya. Sekarang kan umur 70 tahun nih Kalla Group. Iya. Saya pokoknya berharap ini kita akan hidup terus 100 tahun dan selamanya. Gitu kan? Jadi ya tugasnya saya adalah mempersiapkan, kita buat roadmap Kalla Group mau kemana. Karena ini akan diturunkan terus
mau ke anak, mau ke saudara, mau ke siapapun itu. Siapapun anaknya. Anak tak mungkin, ya kan? Cucu tak. Ya, kalau capable, ya pokoknya saya siapkan itu. Nah, jadi ya kita tunjukkan nilai-nilai Kalak seperti apa. Udah gitu, apa fokusnya? Jangan melenceng kiri kanan. Apa yang lagi tren? Tiba-tiba ada coffee house. Ngapain bikin coffee house? Ada orang yang bisa kok, mendingan kita fokus aja di situ. Gitu. Menjadi perusahaan terbesar di Indonesia. Ini Pak, semua bintang tamu kita tanyakan di akhir-akhir sesi acara. Dari tadi bilang semua ditanyakan. Tidak kan enak tong ini Pak. Pasti kan banyak penasaran mau tanya gini. Nah ini saya sebentar bertanya, selesai ini bertanya kali di luar ini. Tidak. Nah, ini pertanyaannya adalah agak cenderung kayak main-main tapi serius. Seandainya ada uang 10.000 triliun, apa mau kita bikin? Ya apa itu? 10.000 triliun. Pasti dalam hati tak mungkin Pak. Masih sama aja tabunganku. 10.000 triliun. Iya Pak. Nah uangnya Indonesia juga tidak begitu. Iya makanya. Tapi Pak, gitu Pak, maksudnya kan ini. Contoh, saya Pak. mau dengar musik misalnya zaman-zamannya Bapak Ganesh Roses. Saya Ya, udah Ganesh langsung Roses, main di kamarku Pak. Ya kalau mau tidur Pak, kan banyak 10.000 Berapa triliun. nih paling dia kalau manggung nih Pak? Saya 1 bayar T. 10 kali lipat kau manggung di kamarku. Ya ini ya, contoh. Ya. Ini Pak semua harus dapat Pak. Iya. Ini nama Remi, sembar temu tenang. Di sinilah dilihat tuh imajinasi seseorang juga ini. Kalau saya punya 10.000 triliun, Iya. karena saya tahu itu tidak mungkin. Ini, enggak apa-apa. Iya. Karena semua bintang tamu berhak menjawab. Iya. Saya tidak pernah bermimpi saya punya uang banyak. Saya hanya selalu bermimpi bagaimana saya mempekerjakan orang banyak. Nice. Berarti sama mimpinya dengan kalau tidak salah siapa ya? Iya Kak Padli, bahwa tidak ada pengangguran di muka bumi. Iya. Wah, luar biasa. Keren. Keren. Kalau saya, biar mi ada, yang penting bukan keluargaku. Saya egois. Jangan. Iya. Ya, jadi terima kasih banyak waktunya Pak. Sama-sama, baik. Siapa tahu beliau nanti dikasih nonton ya, ada waktunya juga dapat rezekinya teman-teman jarang bikin show, undang bapaknya Amin. Amin. Ini kalau tidak dia Tapi saya tidak akan rekomendasi karena saya kasih minum. Kesalahan. Di sinilah pelanggaran kita, saudara. Padahal airnya ada di luar di sana, anak-anak kenapa udah bawa yang masuk? Capek-capek ngomong kasihan. Mana minumnya ini? Tidak bercanda. Tapi Pak, tapi. Topai memang. Iya. Tidak Pak. Anu singgungan-singgungan aja itu Pak. Iya. Bahwa memang masih kosong ini. Kosong apa? Jarang bikin show. Jarangnya mi.